Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai unjuk rasa besok di Pemkot, saya sebagai orang Bangkalan asli, saya merasa tersinggung karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan saya putra Madura Bangkalan asli, dan saya putra tokoh Madura asli. Besok itu bukan unjuk rasa yang resmi. Siapa itu Bob Hasan? Saya tidak tahu Bob Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kita akan terus ngusik tentang persoalan perkembangan di Bangkalan dan Suramadu, pemirsa. Pemirsa Usik, kemarin kita sudah ngusik dan membahas tentang masalah aksi protes masyarakat pengguna jalan Suramadu yang mau nyebrang ke Surabaya. Yang di situ banyak yang menganggap diskriminatif gitu ya. Bahkan sambung menyambung di FB, di WhatsApp, ada banner seruan aksi gitu ya, stop diskriminasi terhadap orang Madura, menuntut Wali Kota Surabaya dan Polda Jatim mengevaluasi kebijakan penyekatan di Suramadu. Ini rencananya Jumat besok tanggal 18 Juni dan jam 10.30 titik kumpul di Tanian Suramadu. Korlap aksi Bob Hasan ST. Orang mana saya kurang tahu Bob Hasan ini. Karena di dunia pergerakan peraksian di Bangkalan saya kurang familiar dengan Bob Hasan ST. Pemirsa Usik, dari ramainya beberapa hari terakhir tentang masalah penyekatan dari orang yang menganggap kesakitan, ada orang yang diskriminasi, ada video banyak yang viral justru petugas penyekatan di situ itu tidak diswab dan lain sebagainya, yang ditengarai dan juga diyakini juga tidak steril dari COVID-19 karena tidak sama persyaratannya dengan masyarakat yang mau nyebrang di Suramadu. Karena kalau yang nyebrang Suramadu itu syaratnya harus 2 hari ya, 1 kali swab 2 hari itu berlakunya. Informasinya semacam itu. Sementara setelah ditanyakan di video-video viral itu justru banyak yang bukan banyak tapi diakui oleh salah satu petugas di situ yang ada dalam video itu bahwa itu tidak swab dan belum swab. Itu yang menjadi catatan dan juga reaksi dari pengguna jalan yang mau nyebrang Suramadu agar tidak diskriminatif gitu ya. Itu pemirsa. Lain juga yang lain-lain, persoalan-persoalan lain menimbulkan kerumunan dan sebagainya itu sudah kita bahas sebelumnya. Dan intinya semua itu kita minta kepada Wali Kota Surabaya dan juga Gubernur Jawa Timur untuk mengevaluasi model penyekatan yang terjadi sekarang ini. Perlu diingat, ini adalah seruan untuk minta dievaluasi model penyekatan yang terjadi. Pemirsa Usik, banner itu juga sebetulnya tidak dalam konteks kayak kalau saya baca ya, banner ini justru tidak dalam konteks menolak penyekatan ya, tapi minta dievaluasi. Penyekatannya minta dievaluasi, menuntut Wali Kota Surabaya dan Polda Jatim mengevaluasi kebijakan penyekatan Surabaya. Jadi intinya bukan menolak ya, karena kita semua masyarakat Madura khususnya dan juga semua masyarakat Indonesia tidak ingin bahwa yang namanya COVID-19 ini justru terus-menerus merajalela dan menjadi persoalan dalam keseharian kehidupan kita bersama. Pemirsa Usik, dari ramainya di medsos, dari WA ke WA, dari FB dan juga banyak tanggapan dari netizen soal masalah penyekatan itu terkait dengan dampak dan lain sebagainya, pengakuan dan testimoni dari teman-teman yang sudah diswab dan lain sebagainya, muncul berita yang menurut saya kurang mengenakan berita ini,
berita yang ditulis oleh ainewsjatim.id. Jatim.id ini keluar dukung penyekatan di Suramadu, warga kirim karangan bunga untuk TNI, Polri dan Nakes. Ini kemarin ini Selasa 15 Juni. Karangan bunga kiriman warga Surabaya untuk TNI, Polri dan Nakes dipasang di pos polisi Suramadu Selasa 15. Foto Sindunyus Lukman Hakim penulisnya. Kita baca pemirsa. Aparat TNI, Polri dan tenaga kesehatan Nakes mendapat kiriman karangan bunga dari masyarakat atas upaya penyekatan COVID-19 di Jembatan Suramadu. Karangan bunga ini dikirimkan sebagai bentuk dukungan atas upaya mereka menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, Jatim. Berbagai karangan bunga berisi ucapan terima kasih dan dukungan itu dipasang warga di depan pos polisi Suramadu atau pos penyekatan sisi Surabaya. Isinya juga bermacam-macam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat yang disampaikan melalui karangan bunga. Kami sangat berterima kasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Mereka telah mendukung kami dalam rangka meminimalisasi penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di Bangkalan, katanya Selasa. Pemirsa Usik, ini kalau kita baca begitu-begitu saja seolah-olah tidak ada dampak apa-apa gitu ya. Tapi kalau orang-orang aktivis, orang pergerakan gitu ya, yang biasa menganalisa, biasa membaca data, biasa membaca perkembangan, biasa membaca reaksi sosial, biasa beransos gitu ya, menganalisa sosial, ini sebetulnya situasi ini tidak sedang baik-baik saja. Situasi ini mengarah kepada yang tidak sedang baik-baik saja menurut saya. Kenapa demikian? Karena berita ini muncul setelah ada banyak protes dari masyarakat Bangkalan, khususnya Madura, terhadap penyekatan di sana, bahkan memang minta dievaluasi gitu ya. Terus ada banyak video viral tentang masalah protes juga, bentuk protes juga dari masyarakat pengguna jalan Suramadu terhadap petugas penyekatan di sana. Dan setelah itu muncullah berita ini. Perlu dipahami, perlu diketahui, perlu untuk disikapi secara matang gitu ya, secara dewasa oleh kita, bahwa reaksi dari masyarakat pengguna jalan Suramadu, khususnya teman-teman dan juga tantretan Madura yang setiap hari ke Surabaya karena pekerjaannya di Surabaya, itu sebetulnya sangat manusiawi. Ada keluhan sakit, ada keluhan setiap hari, dan bahkan ada yang bilang sudah ada bergerak. Itu sebetulnya sebuah reaksi yang sangat manusiawi. Dan semua yang muncul di FB, muncul di medsos dan macamnya itu reaksi-reaksi itu sebetulnya yang saya tahu, yang saya pahami, tidak satu pun yang menolak terhadap penyekatan. Tapi yang minta dievaluasi adalah cara penyekatan yang terjadi. Dari cara nyogroknya, menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya, termasuk juga keberadaan petugas yang di situ ditengarai dan diakui oleh petugas dimaksud tidak sedang steril dari virus ini, karena tidak bisa menunjukkan hasil swabnya. Itu pemirsa Usik. Nah, munculnya berita ini, mudah-mudahan masyarakat Madura dan juga masyarakat Surabaya tidak terpancing ya untuk untuk saling menyalahkan, untuk saling berbenturan gitu ya. Karena sebetulnya antara masyarakat Surabaya dan Madura itu, khususnya Bangkalan, itu adalah nenek moyangnya satu. Dan ada orang masyarakat Surabaya yang sebetulnya adalah orang Madura, dan mayoritas di Surabaya itu adalah orang Madura. Jangan sampai reaksi dari koreksi masyarakat terhadap penyekatan itu dianggap justru ini adalah menolak terhadap penyekatan, dan dianggap justru menolak terhadap kebijakan
wali kota Surabaya yang justru itu akan mengakibatkan benturan antar daerah. Makanya sejak kemarin saya bilang mestinya ini jangan wali kota, mestinya ini adalah gubernur, karena ini sudah menyangkut antara dua pemerintahan daerah gitu ya. Karena kalau wali kota dan bupati bupati yang kalau itu juga tidak dalam konteks melaksanakan hasil kesepakatan dan hasil rembuknya sebelumnya, ya ini akan menjadi sebuah ketersinggungan juga pemirsa. Tapi mudah-mudahan berita ini justru tidak memantik persoalan-persoalan baru gitu ya. Karena kalau dukungan penyekatan dan segala macamnya itu tidak berdiri di atas viralnya banyak protes dari masyarakat Bangkalan, dan itu berdiri di atas sesuatu yang tidak ada sebelumnya, konteksnya adalah banyaknya koreksi dari masyarakat Madura, itu sah-sah saja kita mendukung penyekatan itu. Tapi berita ini, karangan bunga itu dan segala macamnya itu yang justru dikirim mungkin dari warga Surabaya atau siapa, kurang tahu juga. Ini justru bisa dibaca sebuah reaksi dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Madura terhadap tuntutan dan juga usulan mengoreksi cara penyekatan yang terjadi di Suramadu, sebagaimana yang tadi kita bahas dan kita jelaskan tadi itu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai unjuk rasa besok di Pemkot, saya sebagai orang Bangkalan asli, saya merasa tersinggung karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan saya putra Madura Bangkalan asli, dan saya putra tokoh Madura asli. Besok itu bukan unjuk rasa yang resmi. Siapa itu Bob Hasan? Saya tidak tahu Bob Hasan. Saya sebagai Ketua PBAS Paguyuban Bendera Rakyat Surabaya siap membantu, siap mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya khususnya dan Jawa Timur. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah persoalannya pemicu untuk bagaimana antara Surabaya dan Madura akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena walaupun bagaimana, rumpun masyarakat Madura dan masyarakat Surabaya itu lebih mayoritas adalah satu rumpun. Yang menjadi masyarakat Surabaya itu banyak orang Madura. Kakek-kakeknya, sepupu-sepupunya, saudara-saudaranya ya orang Madura. Ngapain kita harus berhati-hatilah dengan hal-hal yang model semacam ini. Berhati-hatilah dengan sesuatu yang memicu terjadinya sebuah ketidaksesuaian, ketidaksepakatan dan juga untuk yang memicu sesuatu yang tidak kita inginkan. Berhati-hatilah. Menurut saya ini tidak etis gitu ya. Setelah ada sebuah reaksi dan juga minta koreksi terhadap penyekatan, justru muncul hal semacam ini masa sulit kalau sudah nanti persoalan-persoalan ini dibiarkan terus liar dan menular kemana-mana. Mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Kapolda dan Pangdam gitu ya, untuk segera melakukan evaluasi, segera untuk berkumpul, segera untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Dan mudah-mudahan usulan dan juga perasaan diskriminatif oleh masyarakat Madura khususnya terhadap penyekatan ini, terhadap model penyekatan ini bisa dijadikan sebuah bahan pertimbangan untuk menentukan dan mereformulasi penyekatan itu agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih gawat lagi pemirsa. Pemirsa Usik, berhati-hatilah karena kita sekarang sedang berperang dan melawan corona. Jangan sampai hal semacam ini justru menjadi pemicu antar daerah, pemicu antar warga gitu ya. Dan itu semua tidak kita inginkan bersama. Biarkan kita fokus untuk bagaimana melawan corona ini bersama dengan apa yang sudah sering dianjurkan oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan masyarakat semuanya baik Surabaya ataupun Bangkalan dan Madura betul-betul bisa mengendalikan diri dan mau mengikuti terhadap anjuran pemerintah dalam rangka bagaimana melandaikan dan juga mengendalikan
meluasnya COVID-19 ini pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.